Shalom, berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian melalui Bible Study Online CK7. Hari ini kita mau melanjutkan pembacaan, pembahasan, dan perenungan kita dari Yeremia pasal yang ke-22. Kemarin di pasal yang ke-21 kita telah membahas mengenai nubuat Raja Sedekia yang akan dibuang ke Babel. Nah, di pasal yang ke-22 ini ada beberapa khotbah atau nubuat dari Yeremia di masa pemerintahan raja-raja sebelumnya, sebelum Sedekia tentu saja. Bahwa Tuhan itu sudah memberi peringatan kepada raja-raja tersebut sebelum menjatuhkan hukuman dan juga memberi kesempatan untuk mencegahnya. Saya percaya bahwa sebelum Tuhan menjatuhkan sanksi, menjatuhkan hukuman, betul-betul sudah ada peringatan sebelumnya pun terhadap kita. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan lebih jauh pasal 22 ini, saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Allah kita. Kau selalu beri kami waktu, Kau selalu beri kami kesempatan. Engkau baik, Engkau adil dalam segala perbuatan. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Oh haleluya, kami mau terus bersyukur
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, kiralah basyir. Kami terus mengagumi perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kasih setiamu, kasih sayangmu melimpah-limpah dari hari ke sehari. Terima kasih ya Tuhan, dari firman-Mu Engkau menasihati, mengingatkan, menegur kami. Bahkan kasih-Mu mengalir sedemikian derasnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Karena itu berkati kebenaran firman yang kami baca, kami renungkan pada hari ini melalui Yeremia pasal yang ke-22. Hadir-Mu di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa pesan nubuat dari Yeremia di pasal yang ke-21 ayat 11 sampai 14 juga disampaikan disampaikan kepada raja-raja sebelumnya agar mereka berlaku adil, berlaku benar
dan berlaku setia kepada Tuhan. Nah, dari wewenang kuasa yang mereka miliki sebagai seorang raja, Tuhan selalu mengingatkan mereka tanggung jawab mereka untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu berlaku benar, berlaku setia, juga berlaku adil di dalam mereka memimpin memerintah umat Yehuda, supaya umat Tuhan itu diarahkan kepada yang benar. 3 perintah positif itu tercakup waktu kemarin kita baca ya, yaitu melakukan keadilan, melakukan kebenaran. Dan kemudian ada satu perintah menarik bahwa mereka harus membebaskan orang-orang yang dirampok, orang-orang yang ditindas. Ini saya kira pesan dari semua nabi-nabi terhadap raja-raja yang memerintah baik Israel yang di utara pun termasuk di Yehuda. Kemudian dilanjutkan dengan 2 tuntutan negatif supaya dibuat ya oleh raja-raja itu adalah jangan menganiaya atau melakukan kekerasan kepada orang asing dan kepada anak yatim atau juga termasuk janda di dalamnya. Dan kedua, jangan mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sebab nyawa itu miliknya Tuhan. Nah, pola masa lalu Yehuda mencakup semua pelanggaran-pelanggaran ini. Raja-raja sebelumnya yang dianggap jahat, tidak baik di mata Tuhan, melakukan praktik seperti itu. Allah memandang dan menilai mereka jahat karena memperlakukan orang itu tidak adil. Anak yatim dirampas haknya, para janda tidak diperhatikan bahkan dirampas haknya, orang asing juga diperlakukan tidak baik. Jika mereka belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui para nabi, mereka setia melakukan firman, maka tahta kerajaan yang mereka pimpin itu akan tetap kokoh. Dan keturunan Daud akan tetap memerintah Yehuda. Tapi jika sebaliknya mereka tidak mendengarkan, tidak setia kepada Tuhan, maka istana, maka kota, semua akan dilahap dengan api. Tembok-tembok kota, bait Allah juga akan menjadi reruntuhan. Nah, itu pesan yang selalu didengungkan oleh para nabi, termasuk disampaikan oleh Yeremia. Nah, dengan Yeremia bernubuat, maka Allah mau meyakinkan bahwa Allah adalah Allah yang setia untuk melaksanakan apa yang disampaikannya. Gitu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Yeremia pasal yang ke-22. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 di Alkitab saya halaman 839. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sungguh bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakkannya ke dalam api.
Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, di pasal 22 ayat 1-9 ini kita menemukan alasan mengapa Tuhan sampai menghukum penduduk Yehuda dan meluluhlantahkan kota tersebut. Sekalipun dikatakan bahwa Yehuda itu berharga di mata Allah. Tadi kita baca bahwa Yehuda itu di ayat 6 dikatakan seperti Gilead bagiku. Seperti puncak gunung Libanon, indah, hijau, subur, kuat, diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan harus menunjukkan betapa mematikan kefasikan yang diperbuat oleh orang-orang Yehuda, seluruh penduduknya. Ya, betapa mematikannya, betapa jahatnya kefasikan itu. Ya, sehingga kota itu harus runtuh, harus di bumi hanguskan, dibersihkan penduduk dan kota Yerusalem. Walaupun indah, tetapi kefasikan itu merusak dan Tuhan harus membersihkan negeri itu. Itu selalu disuarakan bahkan kepada raja-raja sebelum dari Sedekia, kepada abang-abangnya, anak-anak dari Raja Yosia. Nah, itu yang dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab inilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Salum atau Yoahas, Salum itu nama aslinya dalam bahasa Ibrani. Yoahas itu pemberian nama dari orang Mesir, dari Firaun. Karena ketika Yosia itu mati di tangan Firaun Neko, lalu Neko masuk Yerusalem, kemudian mengangkat Yoahas. Yoahas itu anak ketiga dari Yosia, diangkat untuk menggantikan ayahnya. Tapi sayang, dalam waktu 3 bulan kemudian dia ditangkap lalu dibawa ke Mesir dan mati di sana. Itu latar belakang ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Nah, ini nubuat mengenai Salum, bahwa tidak usah kalian meratapi Salum itu. Percuma. Sekalipun rakyat itu sedang berkabung ya, menangisi Raja Yosia, raja yang besar. Lalu kemudian Nabi Yeremia mengingatkan mereka, udah tidak usah berduka cita dengan kematian Raja Yosia, karena Raja Yosia itu mati dengan terhormat, dengan baik. Walaupun dia terakhir di masa hidupnya dia tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi setidaknya dia mati dalam peperangan, dalam pertempuran. Dan kemudian dia terkenal baik. Raja yang hebat, raja yang luar biasa, melakukan reformasi kerohanian dalam kehidupan orang Yehuda, Yerusalem. Tetapi kamu sekarang beralih untuk berkabung terhadap Salum, pun itu hanya sebentar. Nggak usah lama-lama juga. Sebabnya kenapa? Karena ini raja yang jahat, anaknya tidak seperti ayahnya. Anaknya lebih parah lagi. Kalau kamu menangisi dia, tangisilah betapa sedihnya nasibnya
sudah memerintah hanya 3 bulan saja. Lalu kemudian dia mati di negeri asing, dia tidak akan kembali ke Yerusalem. Tidak akan dibawa pulang. Dia mati di sana dan tidak akan melihat negeri ini, negeri Yerusalem. Jadi ya, Salum itu mengalami penawanan karena pemberontakannya sendiri. Dia melawan Raja Mesir, akhirnya ditangkap. Raja Mesir berpikir, si Fir'aun Neko, gua yang ngangkat lu. Lu itu cuma boneka gua. Kenapa sekarang kamu mau melawan saya? Wah, ini sikap yang sangat menyedihkan, ya. Orang lain baik-baik saja dulu, sementara membuat kekuatan, membangun kekuatan lebih kuat, lebih hebat. Malah belum apa-apa, dia sudah berusaha memberontak kepada Mesir. Nah, kemungkinan besar juga hal ini diizinkan. Kenapa Tuhan tidak membela dia? Karena pertama, orangnya jahat, orangnya tidak seperti ayahnya yaitu Yosia. Kedua, hal yang menyedihkan bahwa dia itu anak ketiga, harusnya yang naik tahta itu abangnya, anak pertama. Kita tahu bahwa Yosia punya 4 orang putra. Yang pertama adalah Yohanan, yang kedua adalah Yoyakim atau Eliakim, nama aslinya Eliakim. Kemudian Salum, yang disebut nama tadi itu adalah Yoahas. Dan kemudian yang terakhir adalah Sedekia. Nah, ini anak ketiga. Dia merebut hak dari kakaknya yang harusnya menjadi raja atas Yehuda, yaitu Yohanan. Hal ini dipandang tidak baik. Dan memang umurnya pendek untuk memerintah Yehuda. Nah, mari kita lanjutkan pembacaan itu mengenai Salum di atas. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca ya di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23 ya. Raja-Raja pasal yang ke-23 mengenai hal tersebut. Ayatnya yang ke-13 itu mengenai nubuat melawan Raja Yoyakim. 13 sampai 19. Saya akan bacakan lagi. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman. Ia mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi yang melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil? Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, kepada penganiayaan. Sebab itu bagilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku, orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Seri Paduka, ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Itu nubuat mengenai Yoyakim. Yoyakim juga kerjaannya cuma merampas hak, ya, merampas hak kakaknya Yohanan sebagai Raja Yehuda. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh adiknya, yaitu Salum. Dia tidak mau sabar menunggu giliran. Dia merampas posisi dari Yohanan, abangnya. Dan dia naik menjadi raja, menggantikan Salum. Ini Yoyakim. Nasibnya tidak lebih baik daripada Salum. Yoyakim tidak didakwa bersalah atas penyembahan berhala, tidak ditemukan.
kemudian dia mendirikan mezbah penyembahan berhala atau apapun. Dia tidak didakwa oleh karena pembunuhan terhadap Nabi Uria. Karena hal itu belum dilakukan saat nubuat ini disampaikan oleh Yeremia. Jadi Yoyakim yang membunuh Nabi Uria belum disebutkan di ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, kita perhatikan bahwa Yoyakim itu ditegur karena beberapa kejahatan yang sangat-sangat mencolok. Yang pertama bahwa dia melakukan ketidakadilan dalam pemerintahannya. Tadi merampas posisi kakaknya Yohanan yang harusnya jadi raja. Lalu kepada masyarakat juga dia tidak melakukan keadilan. Dia merampas hak-hak orang yang harusnya mereka memperoleh upah dari pekerjaan mereka. Ini nggak dikasih. Gua kan raja, lu kan budak-budak gua. Ini konyol ya. Ini Yoyakim nih. Kecongkakan dia dan cinta pada kemewahan. Kenapa? Dia tadi membangun istananya. Ada pemikiran di hatinya, aku mau membangun istana mungkin lebih hebat, lebih besar dari yang dimiliki oleh Salomo, oleh Daud, oleh raja-raja sebelumnya. Aku terlihat gagah, terjadi pemugaran, penambahan sana sini. Tapi sayang, beberapa penafsir mengatakan, atau bahkan sejarawan dari Yahudi mengatakan bahwa Yoyakim ini mengambil kekayaan dari bait Allah, dinding-dinding bait Allah itu dikeruk, emas-emasnya diambil, lalu kemudian ditaruh di istananya, di rumahnya. Waduh, ini perampasan yang terjadi di bait Allah. Sehingga kondisi rumahnya, istananya itu lebih baik, lebih hebat daripada bait suci. Ini tentu saja kecongkakan dan pamer kekayaan, cinta yang hal-hal seperti itu membuat Tuhan juga marah kepada dia. Yang ketiga, dia ini sangat-sangat jahat ya. Dosa Yoyakim adalah bahwa ia putra dari raja yang baik. Tetapi dia tidak meneladani kebaikan yang diwariskan oleh raja, oleh ayahnya, Raja Yosia. Jadi dipandang sangat complang, sangat jauh. Satu sangat baik, tetapi ini jahat di mata Tuhan. Jadi ini yang dianggap parah ya, dosa dari Yoyakim. Tidak ada teladan yang baik dalam dirinya. Raja Yosia memugar bait Allah, dia malah menghancurkan bait Allah. Dia mengambil, dia merampas apa yang menjadi milik Tuhan. Akibatnya Yoyakim itu akan mati dan tidak ada yang akan meratapinya. Tidak ada seorang pun yang memberikan hormat kepadanya. Tidak seorang pun yang akan menitikan air mata untuknya. Ia akan dikubur seperti keledai. Waduh, ini mengerikan Bapak Ibu saudara Tuhan. Dikubur seperti keledai. Ya kalau sampai ada kondisi seperti itu, saya kira sangat-sangat kurang ini ya. Sangat kurang nyaman. Dikubur seperti keledai. Waduh, parah. Ini kebiasaan Yoyakim. Dia dibiarkan tergeletak dan tidak dikubur. Mayatnya akan dilemparkan ke parit atau tumpukan kotoran hewan. Itu ditemukan di dalam Alkitab, fakta bahwa kehidupan orang yang jahat, orang bebal itu berakhir seperti demikian. Nah, di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-6, Nebukadnezar itu kemudian membelenggu dia, lalu membawa dia ke Babel. Dan bahwa ia dikilir. Jadi dibelenggu, dikilir, dikelikir ya. Kelikir, digiling, dianiaya sedemikian rupa. Lalu dibawa ke hadapan Raja Babel dan dia mati sebagai tawanan sebelum dia dibawa ke Babel. Jadi mungkin dia mati di perjalanan lalu dibiarkan mati sembarang saja, sembarang tempat.
Orang yang menginjak hadirat Allah, orang yang menginjak pekerjaan Tuhan, orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan, orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada dan tidak akan memperhatikan apa yang diperbuatnya, orang yang menganggap bahwa Tuhan tidak akan membalas karena dia itu panjang sabar. Itu hati-hati Bapak Islam Tuhan, hati-hati. Ada niat pikiran hati seperti itu jauh-jauh dari kita. Jangan coba-coba berpikir curang, berpikir bahwa Tuhan tidak akan membalas. Hati-hati. Ingat, orang yang meninggikan diri dengan kecongkakan yang sangat besar, biasanya akan mengalami aib yang juga sangat-sangat besar dalam kehidupannya atau dalam kematiannya bahkan. Saya pernah menyaksikan orang-orang yang semasa hidupnya jauh dari hadirat Tuhan, bahkan menentang Allah, hidupnya hidup dengan penyembahan berhala. Dari sejak remaja sampai tuanya, bahkan mewariskan penyembahan berhala, kehidupan yang kotor, kehidupan yang jahat, menyembah setan itu tidak ditemukan kuburnya loh. Mati tidak ditemukan kuburnya. Orang bikin kuburan biasa aja, kuburan cuma peringati di sini dikubur, padahal nggak ada di sana orangnya. Seperti itu. Ini bukan bicara kecelakaan atau apapun, tidak sama sekali. Di masa itu tiba-tiba hilang aja, bingung. Kenapa? Kejahatannya bukan main. Bahkan sampai bumi pun menolak orang seperti ini. Yoyakim itu membayar harga untuk hidupnya yang egois, hidupnya yang jahat di mata Allah. Bahkan dalam kematiannya sekalipun Tuhan tidak berkenan untuk dia dikumpulkan dengan para leluhurnya. Mari kita ingat, kita sadar betul bahwa berlaku baik, berlaku bijak, berlaku setia, berlaku adil itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Salam Tuhan, para raja biasanya diberikan pemakaman yang megah. Dan Yoyakim juga bukan cuma istananya dia bangun dengan megah. Dia juga sudah mempersiapkan kuburnya, anak muda, tapi sudah mempersiapkan kuburnya sebagai seorang raja di makam para raja Yehuda. Tetapi sayang, tidak ditempatinya tanah makam itu. Kubur yang dipersiapkan dengan megah menurut para sejarawan. Tetapi kubur itu menjadi kosong, tidak ada yang mengisinya. Tidak ada dirinya, tidak ada mayatnya, tidak ada namanya tercantum di sana. Dia mati tanpa ada yang menguburkan. Pekuburan yang megah tidak ditempatinya. Bahkan Raja Yoyakim dibenci. Raja yang dibenci. Nah, Bapak Ibu Salam Tuhan, kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Nubuat melawan Raja Konyar. Siapa Raja Konyar? Raja Konyar adalah Yoyakin. Usianya itu sekitar 18 tahun ketika dia duduk sebagai raja. Dan hanya memerintah 3 bulan saja, sama seperti Salum. Naiklah ke gunung Lebanon dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan, berteriaklah dari pegunungan Abarim. Sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasih akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Lebanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konyah bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku. Namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti. Ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati, tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ mereka tidak akan kembali.
Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunan tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali Yehuda. Yoyakin adalah anak dari Yoyakim. Nah, Bapak Salam Tuhan, kejatuhan dan akhir hidup Yoyakin atau si Konya ini, sekalipun dia sebagai cincin meterai, artinya pewaris sah tahta kerajaan dari bapaknya ke anaknya, tapi sayang, dia juga mengikuti jejak langkah ayahnya. Ya, dia bukan raja yang sejati, dia raja yang juga memberontak kepada Tuhan dan berlaku juga tidak adil kepada rakyatnya. Allah memberikan hukuman kepadanya bahwa dia tidak akan punya anak untuk memerintah duduk di atas tahta Daud. Fakta bahwa dia punya 7 anak laki-laki. Dia punya 7 anak laki-laki, tetapi ke-7 anak laki-laki itu tidak memerintah lagi di atas Yerusalem, tidak naik. Dan kemudian omnya menggantikan dia, yaitu Sedekiah, untuk memerintah Yehuda. Bapak Saudara Tuhan, kalau di ayat 30 dikatakan sekali lagi bahwa catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, artinya bahwa anak-anaknya yang dilahirkan itu tidak akan duduk memerintah di Yerusalem. Dia punya 7 anak laki-laki dan semua ada di pembuangan. Salah satu anaknya bernama Sealtiel, yang disebut juga cincin meterai Mesias. Jadi Sealtiel ini kemudian punya anak namanya Serubabel. Bapak Ibu bisa membaca atau telah belajar bersama-sama waktu kita membahas di Tawarik dan juga Esra dan Nehemia. Artinya apa? Sekalipun Allah menghukum Yehuda dan raja-rajanya, tetapi ia tetap setia dengan janjinya. Tahta, kekuasaan, pemerintahan, kursi Daud turun-temurun terus ada dan ada. Sekalipun mereka tidak memerintah secara jasmani, tetapi keturunannya tetap terpelihara sampai Mesias hadir, sampai Kristus hadir dan pemerintahannya atau tahtanya bukan di dunia, tetapi pemerintahan kekal, kerajaan yang kekal di surga yang mulia. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh dari pasal 22 ini? Bahwa setiap kejahatan pasti ada akibatnya. Dan setiap perbuatan baik juga akan memperoleh upah. Allah itu setia, Allah itu memperhatikan, Allah selalu pegang janjinya. Dia setia dengan janjinya, tetapi dia adil, dia menghukum setiap dosa, namun dia tetap mengasihi orang-orang yang berpaut kepadanya. Sekalipun dari keadaan sulit, sekalipun hanya tinggal sisa, tapi Tuhan tetap pegang janjinya. Saya berharap kita adalah orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga janji-janjinya kita alami, kita nikmati, kita rasakan dari hari ke sehari. Itu pelajaran sejarah yang bisa kita ambil dari pasal yang ke-22 kitab Yeremia. Bahwa nubuat yang disampaikan itu selalu tepat terjadi. Sebab apa? Yang berfirman adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama dari Yeremia pasal yang ke-22 ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Bahwa Engkau yang bersabda, Engkau berfirman, Engkau yang bernubuat. Engkau yang menggenapi. Semua terjadi seperti firman disampaikan oleh Nabi yang Engkau utus. Karena itu kami belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu, berbicara lewat hamba-hamba-Mu, berbicara lewat siapapun juga yang datang daripada Tuhan. Pasti itu membuat hidup kami semakin diperbaiki, semakin disempurnakan dari hari ke sehari. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus
kami mengucap syukur. Haleluya. Sebelum kita berpisah, kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.